Wali Kota Surabaya sidak juru parkir liar. Jasa dorong kursi roda mudahkan jemaah haji. Bisnis kerajinan rajut tembus luar negeri. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar sidak juru parkir liar yang masih beroperasi di Surabaya. Eri menegaskan pemilik minimarket yang telah membayar pajak parkir kepada Pemkot Surabaya wajib memberi tulisan bebas parkir dan memiliki petugas parkir resmi. Sebagai langkah mencegah aksi premanisme berkedok juru parkir, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun tangan. Eri bersama instansi terkait melakukan razia di sejumlah minimarket di kawasan Mer, Surabaya. Hasilnya Wali Kota Surabaya mendapati 1 juru parkir liar yang beroperasi di minimarket bebas biaya parkir. Jukir liar ini pun langsung diberi sanksi tindak pidana ringan oleh dinas terkait. Atas temuan ini, Wali Kota Surabaya menegur pihak pengelola minimarket agar tidak memberikan izin jukir liar. Pemilik minimarket yang telah membayar pajak parkir ke Pemkot Surabaya wajib memberi tulisan bebas parkir dan memiliki petugas parkir resmi dari internal minimarket. Nangkone ku ya wis mulai buka pertama ono jukire rompine. Jadi saya minta kalau sudah ada yang bayar di depan dengan estimasi, maka harus ada tulisannya bebas parkir. Kalau sudah bebas parkir, maka tidak ada jukir di situ. Siapapun itu. Nanti saya akan membuat tulisan di mana yang mereka membayar di depan, akan saya pasang semuanya bebas parkir. Wes gak ono preman nang Surabaya, gak ono sing bayar-bayaran. Saya minta nih orang Surabaya, kalau ada kejadian saya kayak gini, seperti ini, ayo dilawan. Ojo menengahi sampean. Berita selanjutnya, seorang nenek terjepit tembok di celah sempit antara 2 tembok rumah warga di Gresik viral di media sosial. Insiden yang mengundang keprihatinan ini diduga akibat sang nenek pikun dan tersesat saat berjalan sendiri hingga terjebak tanpa mampu keluar. Video amatir merekam detik-detik nenek Rami tak berdaya terjepit di antara celah selebar kurang lebih 25 cm antara 2 bangunan rumah di Dusun Prambon, Desa Klotok, Balong Panggang, Gresik. Insiden ini diduga akibat sang nenek yang sudah pikun tersesat saat berjalan sendiri hingga akhirnya terjebak. Sejumlah warga merasa prihatin dan langsung minta bantuan Damkarla Gresik. Usai menerima laporan, petugas menerjunkan sebanyak 5 personel dan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Bahkan tim harus membobol tembok secara hati-hati agar tak menyelukai sang nenek. Usai dievakuasi, nenek Rami langsung mendapat perawatan dari tim medis Puskesmas Balong Panggang. Sang nenek hanya mengalami luka ringan di lutut dan kini dalam kondisi stabil. Memang kalau lihat keseharian, kami tanya ke beberapa warga sekitar, itu sudah pikun. Jadi kemarin itu kami melepas dia masuk ke himpitan tembok dengan tembok, sehingga agak sulit dan kami harus memecahkan tembok itu, membobol tembok sehingga bisa keluar. Seekor ular bersembunyi di dalam boks pengeras suara milik warga di Kabupaten Madiun. Khawatir berbahaya, pemilik boks menghubungi pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular. Seorang warga di desa Candi Mulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ini menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi seekor ular. Ia khawatir ular yang bersembunyi di dalam box audio atau kotak pengeras suara di dalam rumahnya yang tak kunjung keluar.
Menggunakan peralatan yang dibawa petugas pemadam kebakaran berupaya mengeluarkan ular dari dalam kotak pengeras suara itu. Tidak ada kesulitan yang berarti saat proses evakuasi. Beberapa menit kemudian, ular yang ternyata tidak berbisa tersebut dapat dikeluarkan petugas. Kalau ularnya jenis apa? Ularnya itu jenis ular tidak berbisa, namanya ular lanang sapi yang biasa memangsa tikus yang ada di rumah. Kalau besarnya seberapa? Besarnya sekitar diameternya antara 8 mm, 8 cm lah. Artinya itu tidak berbahaya Pak ya bagi Tidak, itu tidak berbahaya bagi manusia, tapi memang anak sapi itu berada di lingkungan manusia karena dia pemakan tikus. Selanjutnya, ular dibawa ke kantor pemadam kebakaran setempat untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Sementara itu, warga tetap diimbau waspada terhadap kemunculan ular dan segera melapor jika menjumpai ular berbahaya di dalam rumah. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Anggota Polres Kediri Kota menangkap tersangka kurir narkoba. Dari tangan tersangka, petugas menyita 400 gram sabu dan ganja seberat 2,5 gram. Tersangka merupakan residivis pada kasus yang serupa. Pria berinisial AW ini salah satu dari 23 tersangka pengedar narkoba yang ditangkap Satres Narkoba Polres Kediri Kota. AW ditangkap petugas saat berada di kamar kosnya. Dari tangan tersangka, petugas menyita sabu 400 gram dan ganja seberat 2,5 gram. Kini tersangka terancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman paling lama 20 tahun penjara. Sementara itu, selama 2 bulan menggelar operasi, petugas mengungkap 19 kasus yang terdiri dari 10 kasus narkoba dan 9 obat berbahaya. Ya, tepat pukul 14.00, Assalamualaikum. Kegiatan ini hampir ada 4 bulan, sudah berhasil melakukan beberapa transaksi, hampir ada 4 kali. Kemudian dia dalam melakukan peredaran ini, penjualan ini mendapat keuntungan upah satu onnya 1 juta. Ini tergantung dari jumlah kecilnya dan jumlah peredarannya. Di dalam peredaran ini tersangka melakukan penjualan dengan cara menerima telepon dari saudara JP untuk menaruh narkotikanya di suatu tempat, kemudian diambil oleh orang yang tidak ia kenal, kemudian setelah itu dia mendapatkan fee. Siap siaga bersama Kompas Institute menggelar pelatihan publik komunikasi kreatif untuk masyarakat. Pelatihan ini membahas bagaimana efektivitas informasi terkait kebencanaan. Dalam kesempatan tersebut juga menggandeng narasumber dari Kompas TV Surabaya dan Harian Kompas. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas awal 3 bulan. Berlangsung di Hotel Movenpick Surabaya, siap siaga bersama Kompas Institute menggelar pelatihan public speaking, komunikasi efektif hingga pengenalan produk informasi dengan standar jurnalistik kepada peserta yang berasal dari berbagai perwakilan instansi seperti BPBD, Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur, Relawan Penanggulangan Bencana hingga Unit Pelayanan Disabilitas BPBD Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kompas Institute juga menggandeng narasumber dari Kompas TV yang diwakili oleh news presenter Kompas TV Surabaya Virgianti Kusuma, senior konten produser harian Kompas Andri Setianto, dan juga jurnalis harian Kompas Agnes Theodora. Selain belajar terkait public speaking yang baik, dalam kesempatan tersebut juga diulas tentang tips membuat konten media sosial yang menarik dan benar. Kompas Institute akan membagikan bagaimana mengkomunikasikan suatu informasi secara baik dan tepat, tentunya dalam bentuk public speaking yang pertama, yang kedua adalah mengenai short video tapi yang kontekstual dan juga berbasis storytelling. Dan hari kedua kita akan membahas mengenai teknis atau cara-cara penulisan khususnya untuk bisa diteruskan ke media dalam bentuk misalnya dalam bentuk rilis ataupun dalam bentuk tulisan-tulisan hasil liputan di lapangan dari rekan-rekan yang berkecimpung dalam penanggulangan bencana.
Pelatihan ini juga merupakan rangkaian dari agenda Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Jawa Timur, umumnya diperingati pada bulan Oktober mendatang. Tujuannya memberikan edukasi kepada para peserta terkait pengolahan data dan fakta menjadi informasi yang menarik dan akurat sehingga mudah diterima masyarakat luas. Pada tahun ini, Bulan Pengurangan Risiko Bencana akan dilaksanakan di Jawa Timur dan siap siaga berkomitmen untuk mendukung aspek media komunikasi yang akan dipakai atau disebarluaskan pada bulan PRB di bulan Oktober mendatang. Dan fokus pada kegiatan 2 hari ini adalah menekankan pada pengemasan media agar menjadi satu produk yang efektif disebarluaskan dan dapat diterima dan dikonsumsi oleh publik secara mudah. Kita tahu dalam dunia kebencanaan, kalau sajian berita, sajian datanya keliru, maka akan berdampak pada pandangan masyarakat. Apa langkah yang sudah dilakukan pemerintah? Apa dampak yang ditimbulkan? Karena itu ada data, ada cerita di situ. Maka kita perlu menyajikan sebuah hal yang sangat baik, sangat akurat. Diketahui Siap Siaga adalah kemitraan Australia Indonesia untuk manajemen risiko bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Jasa dorong kursi roda mudahkan jamaah haji di Arab Saudi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jemaah Haji Patuna menggelar manasik terakhir jelang puncak haji. Jemaah akan bergerak ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Kita sudah tahu tujuan akhir dia. Tujuan akhir dia pemuda kita adalah supaya untuk mematangkan persiapan, jemaah haji khusus Patuna mengikuti manasik terakhir. Pada manasik ini, pembimbing jemaah memaparkan alur perjalanan saat Armusna serta agenda kegiatan selama puncak ibadah haji. Jemaah juga diingatkan soal perlengkapan yang harus dibawa di tengah perkiraan suhu panas yang akan melanda Padang Arafah saat puncak haji. Cepat dan tidak terasa ya. Perasaan baru kemarin di Asikon, atau kita sekarang sudah Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang cukup berat, terutama bagi jemaah lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan fisik. Namun kemudahan demi kemudahan terus diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi, termasuk adanya layanan sewa kursi roda termasuk pendorongnya yang tersedia di Masjidil Haram. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Masjidil Haram, jemaah haji tetap mendapatkan dukungan maksimal terutama mereka yang membutuhkan bantuan mobilitas. Salah satunya melalui layanan sewa kursi roda. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh jemaah saat menjalankan rangkaian ibadah seperti tawaf dan sa'i, 2 rukun haji yang membutuhkan ketahanan fisik. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah 7 kali, sementara sa'i dilakukan dengan berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah. Jemaah dapat menyewa kursi roda dari petugas resmi yang mengenakan rompi khusus dan tersebar di area Masjidil Haram. Untuk kenyamanan, jalur khusus juga telah disediakan, baik untuk pengguna kursi roda maupun skuter. Pada area ibadah sa'i bahkan menyediakan jalur kursi roda di setiap lantainya. Tadi baru berapa putaran Pak Haji? Baru 1, nggak kuat. Kenapa Pak Haji? Kakinya. Kursi roda terbantu Pak Haji? Pakai kursi roda terbantu jadinya? Ya. Berapa Pak Haji? 100 real. Asal jamaah mana Pak? Cirebon. Berangkat sendiri?
sama rombongan banyak. Sama istri? Iya. Sama istri. Sementara itu, untuk tarif sewa bervariasi tergantung jenis layanan, mulai dari Rp100 hingga Rp500 tergantung kesepakatan. Tarif tersebut bisa meningkat pada puncak ibadah haji, bahkan bisa mencapai Rp500 hingga Rp600. Oleh karenanya, jemaah diimbau menanyakan terlebih dahulu kepada petugas resmi yang berada di dalam area Masjidil Haram. Aziz Ferdiansah, Kompas TV, Makkah, Arab Saudi. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, komunitas pecinta pisau membuka layanan jasa asah gratis. Jasa asah pisau gratis ini digelar setelah panitia melihat pisau milik warga untuk menyembelih hewan kurban banyak yang kurang tajam dan berkarat. Sejumlah perajin ini sibuk mengasah pisau milik warga di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Jasa asah pisau gratis digelar oleh komunitas pecinta pisau bersama Pondok Pesantren Lirboyo. Panitia melihat pisau milik warga yang digunakan untuk memotong hewan kurban kurang tajam bahkan berkarat. Mengetahui hal itu, panitia menggelar kegiatan agar memudahkan warga saat memotong hewan kurban dengan cepat dan sesuai aturan agama. Setiap hari panitia menerima hingga 200 lebih pisau milik warga dan santri yang mau diasah. Jenis pisaunya pun beragam, mulai dari pisau penyembelihan hewan hingga golok untuk pemotongan tulang. Masih banyak proses sembelihan itu yang pisaunya kurang layak, kurang tajam. Itu kan kasihan untuk hewan kurbannya juga. Jadi kita menginisiatifkan untuk kita bantu untuk menajamkan pisaunya sesuai dengan standarnya. Seperti apa sih standarnya? Nah, itu nanti di sini misal mau belajar ngasahnya juga kita ajari ngasahnya. Kalau misal nanti mau belajar tentang bagaimana menyembelih yang bagus, yang ihsan, yang sesuai agama Islam juga kita di sini bisa sharing-sharing ngopi-ngopi. Memberikan pisau-pisau yang memang khusus untuk daging, bukan pisau dapur. Dan dari luar pun, dari kalangan warga setempat, Pondok Lirboyo ini juga banyak yang menitipkan di asah pisau gratis niki. Dan alhamdulillah untuk komentarnya dari pihak Pondok Pesantren Lirboyo sendiri sangat terbantu dengan adanya teman-teman dari Indonesian Blade terutama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk melihat bisnis kerajinan rajut yang tembus pasar luar negeri. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, berawal dari hobi membuat kerajinan rajut, seorang remaja putri di Kota Malang sukses menjadikannya sebagai ladang bisnis. Dari keuletannya, belasan ibu rumah tangga ikut diberdayakan untuk membuat kerajinan ini. Dan pemasarannya pun sudah merambah hingga ke luar negeri. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara, untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Ditemui di galerinya Jalan Candi Kota Malang, perempuan asal Trenggalek berusia 20 tahun ini bercerita memulai usaha rajut sejak berstatus mahasiswi. Meski awalnya hanya sekedar hobi, Putri mulai memasarkan hasil karyanya melalui media sosial. Sambutan pasar yang bagus membuat Putri menekuni kerajinan rajut. Karena semakin berkembang, kini Putri menggandeng 18 ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan. Para perajin ini tersebar di Kota Malang, Jember, dan Trenggalek. Hasil rajutan seperti baget bunga, gantungan kunci, boneka hingga sepatu bayi dibuat sepenuhnya dengan tangan.
Putri bilang bahwa kerajinan rajut ini memiliki potensi pasar yang masih luas. Meski banyak pemain di bidang yang sama, namun menurutnya membuat produk berkualitas penting agar bisa diterima pasar. Dengan pasar digital, ia bisa mengenalkan produknya tidak hanya di Malang, namun seluruh Indonesia. Beberapa kali hasil karya rajut ini juga dijual ke mancanegara seperti Malaysia, Singapura, hingga Australia. Kenapa alasannya rajutan? Berawal dari hobi dan kita lihat bahwa ternyata di Indonesia tuh rajutan masih dipandang remeh, jadi masih dipandang sepele. Dari situ gimana caranya kita untuk meningkatkan value, meningkatkan nilai bahwa rajutan tuh berkelas loh di Indonesia. Akhirnya kita bikin nama brand Kendico yang emang buat full semua rajutan. Dan Kendico sendiri juga melakukan pemberdayaan ibu rumah tangga gitu. Jadi semua pengrajinnya ibu rumah tangga. Salah satu ibu rumah tangga yang juga terlibat dalam kerajinan rajut bilang secara ekonomi dirinya bisa mendapatkan untung dari merajut. Biasanya pesanan rajut ia kerjakan setelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu di DM sama Mbak Putri minta digabung untuk bantu rajutannya Kendico di sini. Bu, kalau ngerjain pesanan gini nih kapan biasanya? Biasanya kalau sudah selesai pekerjaan rumah tangga terus baru nyelak gini sambil ngomong anak. Ya lumayan buat jajannya anak-anak nambah-nambah. Bantu perekonomian keluarga. Setiap hari memang ngerjain Bu ya? Iya, kalau ada orderan Mbak Putri mesti ya ngerjakan. Hingga kini usaha rajut yang ditekuni Putri terus berkembang. Dalam 1 bulan 500 hingga 600 karya rajut berhasil dijual. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp12.000 hingga Rp900.000. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.